Sahabat-sahabat terkasih, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang akan membuat Anda tersenyum. Seorang pemuda miskin menikahi seorang wanita kaya berusia 70 tahun. Namun setelah 7 hari, ketika ia tiba di hadapan istri barunya untuk upacara pernikahan, ia terkejut melihatnya. Karena wanita tua itu memiliki sesuatu yang bahkan melampaui seorang pemuda berusia 18 tahun dalam hal keberanian dan kebugaran. Kesehatan itu ada di dalam dirinya. Namun apa yang Ali lakukan kepadanya tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ada seorang pemuda bernama Ali yang tanggung jawabnya semakin bertambah dari hari ke hari. Setelah kematian ayahnya, tanggung jawab seluruh keluarga tiba-tiba jatuh ke pundaknya. Ibunya yang sudah tua, Syahidah, menderita penyakit yang mengancam jiwa dan semua uang dihabiskan untuk pengobatannya. Akibatnya, modal yang mereka kumpulkan pun habis. Adik perempuannya yang berusia 17 tahun, Maryam, masih belajar di sekolah dan pelajaran, buku, dan biaya sekolahnya menjadi beban baginya. Ali baru berusia 20 tahun. Namun, kesulitan hidup membuatnya terlalu cepat bertanggung jawab. Selain belajar siang dan malam, ia juga mengelola rumah dengan bekerja keras. Wajahnya selalu terlihat khawatir dan gelisah. Tubuhnya lemah dan lingkaran hitam di bawah matanya dengan jelas menunjukkan betapa hancurnya dia dari dalam. Kebahagiaan, impian, dan kebebasannya direnggut sebelum waktunya. Ancaman para debitur mengganggunya setiap hari. Suatu hari dia pergi ke kedai teh yang menyediakan teh murah. Ali mulai berpikir bahwa dia akan pergi hanya setelah minum teh. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan uang, dan mulai menghitung. Saat menghitung uang, matanya tertuju pada seorang wanita yang berdiri di depannya yang sedang menatapnya dengan sangat saksama. Seolah-olah Anda mencoba mengatakan sesuatu dengan mata Anda. Nama wanita itu adalah Sultana. Sultana adalah seorang tokoh terkenal di dunia bisnis yang terkenal dengan bisnisnya. Seperti namanya, begitu pula pekerjaannya. Dia mengenakan jas dan perhiasan mahal. Sultana berkata kepada Ali, "Apakah kamu Ali?" Ali menatapnya dengan heran dan mengangguk dan berkata, "Ya, saya Ali." Suaranya terdengar seperti dia sangat lelah. Sultana menatapnya dengan saksama. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Aku tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kamu sangat kesal." Ali berkata dengan heran, "Aku tidak bisa mengerti apapun." Dia berkata, "Maksudku penyakit ibumu, studi adikmu, dan utang. Kamu khawatir tentang semua hal ini. Meskipun bekerja keras, tidak ada perubahan." Mendengar ini jantung Ali mulai berdetak kencang. Dia mulai berpikir bahwa wanita aneh ini tahu begitu banyak tentang hidupnya. Dia bertanya dengan ragu, "Siapa kamu dan bagaimana kamu tahu begitu banyak tentangku?" Sultana tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin hari-harimu berubah, menikahlah denganku. Bahkan setelah menikah, kebebasanmu tidak akan terpengaruh. Kamu dapat menjalani hidup dengan caramu sendiri. Tetapi kamu harus menerima beberapa syaratku." Semudah mendengarkan kata-kata Sultana, sulit untuk mempercayainya. Dia pergi setelah mendengarkan kata-katanya. Sultana juga pergi dengan duduk di mobilnya yang mahal. Beberapa hari berlalu, tetapi Ali terpaksa melihat kondisi rumahnya. Para debitur membuat hidupnya haram siang dan malam. Ia mulai berpikir bahwa jika aku mendengarkan wanita kaya itu, nyawa ibuku bisa diselamatkan dan nyawa adikku juga bisa diselamatkan. Ia mendekati Sultana dengan sangat tidak berdaya dan Ali menikahinya dengan menerima semua persyaratannya. Di hadapan beberapa saksi, surat-surat yang diperlukan ditandatangani oleh keduanya dan mereka menikah dengan mudah. Ia melangkah ke sebuah rumah besar untuk pertama kalinya. Ada kepanikan aneh di hatinya. Ali tidak percaya bahwa dia telah menikah dengan wanita terkaya di dunia. Sekarang rumah besar ini baginya tampak seperti istana raja. Ketika dia melihat sekeliling rumah besar itu, matanya terbelalak. Perabotan mewah, langit-langit tinggi, lantai marmer berkilauan, benda-benda berharga menghiasi dinding. Semewah rumah besar itu, ada begitu banyak aktivitas. Ali mengerti bahwa ini bukan wanita biasa. Para pelayan di sana juga menunggu setiap perintah Sultana. Bahkan para pelayan tua biasa menundukkan mata mereka di hadapan Sultana. Banyak gadis cantik biasa bekerja di istana itu. Tetapi jika Ali bertanya sesuatu padanya, dia akan memberikan jawaban kecil dan tetap diam. Semoga babuji yang baru tidak menemukan sesuatu yang buruk.
Rasanya seolah-olah kebahagiaan telah tersembunyi di rumah besar itu selama bertahun-tahun. Dalam kegelapan malam, tampaknya sepanjang waktu anak laki-laki dan perempuan menunggu perintah Ali. Tetapi dia tetap mengalami sesak napas yang aneh. Ketika dia berbalik, dia tidak melihat apapun kecuali keheningan. Hari-hari berlalu. Lambat laun, Ali mengetahui rahasia terbesar rumah besar itu. Di lantai 2 rumah besar itu ada sebuah pintu besar dan berat yang selalu tertutup. Pintu itu memiliki kunci yang besar dan kuat serta dijaga ketat. Ali mulai bertanya-tanya apa yang ada di balik pintu itu, apa rahasianya, mengapa ada pengawasan ketat bahkan setelah kunci yang begitu besar dan berat. Banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Dia mulai curiga bahwa ada beberapa rahasia tersembunyi di ruangan gelap di tengah-tengah rumah besar yang berkilauan itu. Hubungan Ali dan Sultana jelas penuh cinta sejak awal. Namun, Ali belum pernah tidur dengannya di kamarnya. Sultana ingin Ali tidur dengannya di kamarnya. Namun, dia juga ingin Ali datang kepadanya dengan sukarela dan tidak dengan paksa. Keduanya tidak terlalu terikat satu sama lain. Sultana sangat mencintai Ali, tetapi Ali tidak tega melihat Sultana. Sultana sebagian besar sibuk dengan pekerjaannya. Setiap kali keduanya berbicara satu sama lain, percakapan dimulai. Akan berakhir yaitu, Sultana akan bertanya tentang kesejahteraannya. Namun Ali biasa mengatakan sesuatu hanya pada hal-hal penting atau dia akan tetap diam. Sultana biasa duduk di meja dan makan bersama Ali setiap hari. Keduanya tidak mengatakan apapun satu sama lain tentang apapun. Mereka juga tidak pernah mencoba untuk mengetahui tentang anggota keluarga masing-masing. Seolah-olah dunia mereka benar-benar berbeda. Suatu hari, malam tiba, ada keheningan di rumah besar itu. Ali berbalik ke kamarnya. Kemudian matanya tertuju pada bagian lain rumah besar itu, di mana dia melihat cahaya. Dia tetap di sana. Dia melihat bahwa cahaya ini berasal dari ruang tamu Sultana. Kamar ini adalah bagian terbesar dari rumah besar itu. Bahasa Indonesia, itu di bagian tengah dan tidak seorang pun kecuali Sultana diizinkan untuk pergi ke sana. Sultana ingin sekali mengundang Ali ke kamarnya, tetapi Ali tidak pernah mencoba untuk pergi ke sana. Dia biasa menahan diri dengan paksa. Tetapi ada ruangan lain dengan kunci yang kuat di atasnya. Ali akan mencoba untuk masuk ke dalamnya, tetapi seseorang akan menghentikannya dan berkata, "Babuji, dilarang untuk masuk ke ruangan itu." Ali bertanya dengan heran mengapa, tetapi tidak ada jawaban sebagai balasannya. Suatu hari di malam hari dia perlahan berjalan menuju ruangan itu. Dia mendekati pintu dan mendengarkan Sultana berbicara dengan seseorang. Mendengar cara dia berbicara, jantung Ali mulai berdetak kencang. Dia tidak dapat memahami apa rahasia yang berhubungan dengan kehidupan Sultana. Tetapi sekarang dia yakin bahwa ada banyak hal yang telah disembunyikan darinya. Banyak pertanyaan muncul di benaknya bahwa hal apa yang paling disembunyikan Sultana. Mengapa dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamar ini? Dia berdiri diam di pintu. Dia mencoba mengendalikan detak jantungnya. Sebuah pikiran aneh muncul di hatinya bahwa pernikahan yang telah dia terima sebagai kompromi. Tidak ada konspirasi besar di baliknya atau ada rahasia yang dalam. Dia memutuskan untuk mengungkapkan setiap rahasia rumah besar ini. Memikirkan semua hal ini, dia datang ke kamarnya. Dia memutuskan bahwa tidak peduli apapun. Hari ini dia akan pergi ke kamar itu dan melihat apa masalahnya. Kecurigaannya sekarang berubah menjadi obsesi. Dia mulai berpikir bagaimana mencapai kamar itu. Sultana selalu menatapnya dan tersenyum. Dia jelas seorang wanita berusia 70 tahun, tetapi setiap hari dia memiliki harapan baru dan harapan baru dari Ali. Sekarang dia mulai berpikir bahwa dia harus berbicara dengan wanita ini. Hanya dia yang bisa membuatku sadar akan malam kamar ini. Dalam kegelapan rumah besar yang sunyi, hanya detak jam yang terdengar. Pada pukul 3 malam, Ali setuju untuk pergi ke kamar itu. Ia berbicara dengan salah satu pembantu khusus Sultana, seorang gadis cantik berusia 19 tahun bernama Saima. Ali meminta Saima untuk bertemu dengan istrinya, Sultana. Saima pergi menemui Sultana untuk meminta izin. Tidak seorang pun yang bisa mendekati Sultana kecuali Saima. Begitu Saima memberitahu Sultana tentang keinginan Ali, Sultana menjadi berseri-seri dan mencium tangan Saima serta berkata, "Cepat kirimkan." Saima mempersilahkan Ali pergi. Ali adalah seorang pemuda tampan dan cerdas berusia 22 tahun.
Ia pergi dan membunyikan bel pintu sultana. Sultana membuka pintu dan menyambutnya dengan hati terbuka. Ali juga berpikir, sampai aku membuatnya bahagia, membuatnya menjadi milikku, bagaimana rahasia itu akan terungkap? Ruangan itu beraroma mawar. Sultana berdiri dengan senyum di wajahnya, cinta di matanya. Begitu Ali memasuki ruangan, jantungnya mulai berdebar kencang. Ia berkata pelan karena terkejut, Sultana Ji, kamu tampak seperti berusia 18 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Sultana tersenyum. Ada cahaya di wajahnya. Dia perlahan datang ke Ali dan berkata, sahabatku tak lekang oleh waktu. Ali, ketika seorang wanita mencintai dengan tulus, jiwanya akan menjadi muda. Aku tidak hanya menjadikanmu pewaris harta, kekayaan, dan rumahku, tetapi juga pemilik hatiku. Kamar itu sekarang benar-benar basah kuyup dengan kelembapan cinta. Ali sedang duduk di samping tempat tidur, dan Sultana mendatanginya dan duduk dengan lembut. Ada keheningan di antara mereka. Namun keheningan ini menyakitkan. Tidak, dia manis. Aku tidak pernah berpikir bahwa di usia ini seseorang akan menatap mataku seperti dirimu. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melupakan semua pertanyaanku. Mata Sultana sedikit berkaca-kaca dan jantungku masih berdetak saat menunggu cinta ini. Ali memegang tangannya untuk mereka berdua. Api awal yang baru menyala dalam panas di antara telapak tangan Ali berkata, Sultana, maafkan aku tahu aku tidak mendekatimu sebelumnya. Tetapi hari ini ketika saat aku di depanmu, semuanya tampak nyata. Kau tampak sangat cantik. Sultana dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya dan berkata bahwa saat seorang wanita dipanggil oleh lelakinya, dia terikat bukan oleh usia, melainkan oleh momen itu. Tetaplah di momen ini, Ali, dan aku akan memberimu cinta yang belum pernah diberikan siapapun kepadamu. Ali menatap matanya, lalu mencium keningnya. Dia berkata sambil menarik napas panjang, hari ini aku milikmu. Tanpa syarat, tanpa pertanyaan, hujan mulai turun di luar. Aroma mawar tercium di udara. Malam semakin gelap. Namun, waktu di ruangan itu telah berhenti. Nyala api cahaya itu kini berkedip perlahan. Namun, kini ada kedalaman di mata Ali dan Sultana. Kepercayaan, cinta. Ali meletakkan tangan Sultana di dadanya dan berkata, tidak, ketukan ini milikmu sekarang. Selama ini berlangsung, aku akan menjadi milikmu. Mata Sultana berbinar. Dalam cahaya itu, bukan kemudahan yang merupakan cahaya cinta sejati. Dia mendekat, sambil meletakkan kepalanya di dada Sultana. Ia berkata, aku hanya pernah menarik napas dalam-dalam 2 kali dalam hidupku. Dulu kau memanggilku istrimu dan sekarang kau memanggilku milikmu. Ali membelai rambutnya dengan lembut. Seolah kau tengah mengucap sumpah cintamu dalam setiap kepangan yang bengkok. Bibir Sultana bergetar. Namun, hanya ada satu hal. Hari ini keinginannya terpenuhi. Ali telah menetap di setiap sudut hatinya yang kosong hari ini. Ali tersenyum. Ada kepolosan di matanya yang hanya terjadi pada cinta pertama. Ia menjadi begitu dekat dengan Sultana hingga ia bahkan tidak bisa bernapas. Kemudian Ali berbisik, sekarang setiap hari dalam hidupku hanya berarti dirimu. Aku sama sekali tidak lengkap tanpamu. Itu masuk akal hari ini. Malam itu mereka berdua tidak membuat janji. Tidak ada yang mengucap sumpah karena tatapannya, yang dia mengatakan semuanya. Ruangan itu bukan lagi sekadar tempat. Itu telah menjadi kisah cinta mereka. Ada rasa manis yang aneh di udara di luar. Ali mengira bahwa ia baru saja mengetahui rahasianya. Namun, cinta itu terjadi tanpa disadari. Namun, cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan di sini. Ia mendekatinya dan meletakkan jarinya di bibirnya dan berkata, jangan katakan apapun sekarang. Rasakan saja sorot mata Ali yang penuh kejutan. Seperti tidak ada tahun 70-an di depan. Jadilah pegulat wanita berusia 18 tahun. Ada gairah dalam setiap gerakan. Setiap sentuhan seperti rasa lapar selama bertahun-tahun. Sultana merengkuh Ali dalam pelukannya. Namun tidak rapuh. Ia berkata keras-keras bahwa malam ini milikku dan milikmu juga. Ali tidak perlu melakukan apapun. Ia sendiri adalah cinta. Telah tenggelam samudera cinta diaduk oleh Sultana sendiri dan Ali hanyut di dalamnya. Malam itu menjadi malam yang paling hidup di rumah besar itu. Di pagi hari, kisah cinta yang penuh badai terjadi.
Para pembantu juga mulai berbisik-bisik bahwa hari ini sang nyonya telah menjadi contoh masa muda dan sekarang tuannya juga telah menjadi budak cinta. Ali, di sisi lain, selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi di ruangan itu. Rahasia besar apa yang tersembunyi? Keesokan harinya, Ali sampai di sana dan melihat bahwa pintunya setengah terbuka hari ini. Melihat ini, jantungnya mulai berdetak kencang. Dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu remang-remang dan perabotannya sangat tua. Di sisi lain ruangan itu ada lemari kayu yang sangat besar yang di dalamnya disimpan banyak berkas. Dia terkejut melihat ini. Sementara itu, perhatiannya tertuju pada meja di ruangan itu. Ia perlahan mendekatinya dan matanya tertuju pada sebuah amplop tebal, yang pinggirannya telah menguning. Ia tampak seperti telah disentuh berulang kali. Ia mengambil amplop itu dan membukanya. Sebuah foto muncul dari dalamnya yang memperlihatkan ayah Ali, Tariq Ahmed, sedang berdiri bersama Sultana. Tariq Ahmed tersenyum tipis. Kepala Ali pusing. Kemudian seseorang memanggilnya dari belakang. Lagi pula, kau telah melihat segalanya. Mendengar suara itu, Ali membeku. Ketika ia menoleh ke belakang, Sultana sedang berdiri. Sultana berdiri diam. Tidak ada rasa takut maupun terkejut di matanya karena ia tahu bahwa momen ini akan tiba suatu hari nanti. Ali menyembunyikan foto itu di balik tangannya yang gemetar. Wajahnya berubah warna. Pernikahan ini bukanlah tawar-menawar, melainkan balas dendam, katanya, menahan diri. Sultana tersenyum dan berkata, "Kau sangat bijaksana, Ali. Aku tidak tahu kau akan mengetahui kebenaran secepat ini." Ali menjadi marah dan berkata, "Kau membuatku bodoh dan memanfaatkan. Kau membuatku bodoh dan memanfaatkan keterpaksaanku. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada ayahku." Rasa sakit itu terlihat jelas di matanya. Sultana berkata pada Ali, "Sekarang setelah kau tahu segalanya, dengarkan Ali, aku dulu mencintai ayahmu. Dia adalah keinginan pertama dan terakhirku. Aku berusia 25 tahun ketika suamiku meninggal. Aku masih muda, sendirian dan ayahmu mendukungku. Tapi aku salah. Aku pikir itu cinta. Tapi selalu menggunakanku sebagai kertas." Mataku terbelalak. Sultana berkata dengan getir. Ketika aku berbicara tentang pernikahan, dia berpaling. Hari itu aku bersumpah bahwa jika bukan dia, maka darahnya. Aku melihatmu di masa kecil dan memutuskan. Sultana berkata dengan suara penuh, "Ya Ali, aku menikahimu hanya untuk balas dendam. Aku telah hidup dengan api dari apa yang ayahmu lakukan padaku selama bertahun-tahun. Ketika kau maju, aku memutuskan untuk melemparkanmu ke dalam api yang sama. Aku ingin kau menandatanganinya agar kau tidak akan pernah meninggalkanku sehingga kau juga akan merasakan sakit yang sama seperti yang kualami." Kemudian dia perlahan tersenyum dan berkata, "Tetapi Ali, kau tidak menipuku. Itulah sebabnya aku menyerahkan segalanya padamu. Kau melakukan apa yang tidak akan pernah bisa dilakukan ayahmu. Kau menghormatiku, pahami hatiku dan hilangkan dendamku di hadapan kemanusiaanmu. Aku jatuh cinta padamu." Ali berkata, "Sekarang, aku telah menjadi budakmu dan aku mulai mencintaimu dengan sepenuh hatiku." Air mata mengalir di mata Sultana. Dia berkata, "Maafkan aku, Ali." Ali marah tetapi juga terpaksa. Air mata mengalir dari mata Sultana. Wajahnya memerah karena malu, menyesal, dan cinta. Ali terdiam beberapa saat. Kemarahan di matanya terhadap Sultana kini tergantikan oleh cinta yang lembut. Dengan suara gemetar perlahan, dia berkata, "Kau ingin memenjarakanku, tetapi kau sendiri terpenjara oleh cintaku. Dendammu, kebencianmu semuanya hilang. Tetapi apa yang ada di matamu hari ini adalah cinta." Ali melangkah maju. Ia memegang pergelangan tangan Sultana yang gemetar dan menempelkannya di dadanya. Ia berbisik, "Aku memaafkanmu karena hatimu kini murni dan aku telah menemukannya." Sultana terisak. Ali berkata, "Jika kematian datang, aku telah menemukanmu. Aku telah menemukanmu." Suatu hari, Sultana jatuh sakit dan pergi selamanya. "Aku memaafkanmu. Kau juga memaafkanku." Kisah Sultana tidak berakhir di sini. Pembantunya, Saima yang berusia 19 tahun, melayani Ali dengan tenang dan selalu bersamanya. Kini ia mulai mendekatinya. Lambat laun,
Hubungan antara keduanya pun keluar dari bayang-bayang dan menjadi terang. Ali menikahi Saima dan kini rumah besar itu menjadi miliknya. Namun, ia tidak sendirian. Ibunya, Syahidah, dan saudara perempuannya, Maryam, kini berada di istana yang sama tempat cinta sultana yang tak terpenuhi dulu bergema. Kini ada senyum Saima dan kehidupan Ali yang nyaman. Teman-teman, demikianlah kisah hari ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, subscribe saluran ini, dan tekan tombol ikon lonceng. Terima kasih.